Jadi Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa, bukan. Kalau 2 tambah 2 berapa, hanya 1 jawabannya, 4. Kapan bukan 4, salah. Tidak begitu Islam. Tapi Islam itu angka 4 itu berapa ditambah berapa. Maka kata ini 1 tambah 3, betul. Kata yang ini 3 tambah 1, benar. Kata yang ini 2 tambah 2, cocoki. Kata di sampingnya 2 tambah 3 kurang 1, anabatongi. Seperti itu Islam. Ada orang satu saja jawabannya. Yang dia tahu kue jalan kote. Jadi kapang apa pelak, bukan kue ini. Bid'ah. Karena yang dia tahu hanya 1 jalan kote. Dia tidak tahu apa pelak, dia tidak tahu dange, dia tidak tahu dona. Jadi tahu banyak. Makanya jangan rujukan hanya Ibnu Taimiyah, baca juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Jangan hanya Imam Malik, baca juga muridnya Imam Syafi'i. Jangan hanya Imam Syafi'i, baca bukunya muridnya, namanya Ahmad bin Hanbal. Kalau baca, mulai terbuka wawasan. Begitu juga banyak melangkah. Jangan hanya di Makassar, coba melangkah ke luar negeri, coba ke Timur Tengah. Contoh-contoh. Dia baca hadis, ini contoh saja. Kalau habis waktu itu 20 menit. 2 menit lagi lah. Dia baca dalam hadis, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Bukhari itu adalah periwayat hadis nomor 1. Itu yang dia baca. Oh, hadis sahih, dilarang meninggikan kuburan. Ternyata di saat dia berangkat siarai kuburnya Imam Bukhari di Uzbekistan, di Tashkent, saya pernah ke sana, Pak. Saya pernah siarai kuburnya Imam Bukhari. Sampai di sana bimbanglah dia. Kenapa bimbang? Karena kuburnya Imam Bukhari kira-kira kurang lebih 10 meter tingginya. Kamu menjawab, pasti bimbang. Dia bilang, Ustaz, apa? Saya baca dalam hadis, Ustaz. Apa nu baca jorek? Ustaz, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi, Ustaz? Bukan sahabat PJ kau ngongkosi. Jangan begitu Ustaz, kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban jangan suka nantang. Makanya supaya terbuka ini wawasan, coba sekarang berpikir kan, hadisnya dia bilang dilarang meninggikan kuburan. Kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi? Jawabnya adalah karena belum baca syarahnya itu hadis, baru matangnya. Kalau sudah baca syarahnya, penjelasannya, maka di sana ditemukan dilarang meninggikan kuburan kecuali 4 kuburan. Yang 4 ini silakan teliti secara pembuktian ilmiah. Betulkah ditemukan yang 4 ini ditinggikan? Itu namanya pembuktian ilmiah. Sama kalau kita ujian promosi doktor, mesti pembuktian ilmiah itu di disertasi. Nah, 1, kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. Makanya kuburnya Rasulullah di Madinah tinggi kan. Saya pernah siarai kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron, tinggi. Saya pernah siarai kuburnya Nabi Daud, tinggi. Saya pernah siarai kuburnya Nabi Daniel di Alexandria, tinggi. Kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. Apa bertentangan hadis? Tidak, pengecualian. Yang kedua, kuburnya ulama besar. Imam Bukhari kan ulama besar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Athaillah yang menyusun Syarhul Hikam, semua ulama besar. Makanya kuburnya ditinggikan. Tidak usah begitu bela dudui. Wali Songo di Jawa ditinggikan. Nggak usah Wali Songo di Goa Syekh Yusuf. Yang orang Makassar bilang tuanta salamakah? Komplain miseng Ustaz, ngapa kan kio tuanta salamakah? Bukan sekali kau mau pengen kio tuanta salamakah? Punai romangka di tawang kioko. Itu namanya julukan. Sama Imam Ghazali, julukannya Hujjatul Islam. Imam Nawawi yang nama sesungguhnya Abu Zakaria Yahya bin Sarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Al-Jumu'ah Ad-Dimaski Al-Syafi'i An-Nawawi. Itu panjang namanya. Julukannya Muhyiddin. Itu namanya julukan. Jadi ulama besar ditinggikan kuburnya, sudah 2. Yang ketiga, kuburnya pejuang bangsa negara. Itu kemudian kuburnya yang mati syahid membela agama Allah, yang berlumuran darah di peperangan. Contohnya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud, di pagar tembok keliling. Sayyidina Husain di Mesir. Itu. Yang keempat, pejuang bangsa negara ditinggikan kuburnya karena mau dijadikan saksi sejarah. Contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggun Den Romo di Takalar, Lanto de Pasewan Jene Ponto, Andi Alfian di Bantai, Andi Sultan dan Raja Bulukumba, Arup Palaka di Bone, Andi Jemba di Tanah Luwu.
Desangka lorong 7. Contohnya. Supaya cepat dihafal. Maksud saya yang pejuang bangsa negara itu ditinggikan juga karena mau dijadikan saksi sejarah. Terakhir, kalau Abu Bastua Bibi Poing. Saya kembali ke awal. Lain pahala, lain amal. Amal itu adalah perbuatan, pahala itu adalah hasil. Tapi terkadang orang mendapatkan hasil tanpa beramal. Dihajikan orang, bukan dia beramal toh. Orang lain yang menghajikan. Apa yang sampai? Pahala. Dipuasakan, apa yang sampai? Pahala. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Allah wa'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.